Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk melakukan ibadah pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita angkat satu lagu dan kembali. Kita tahu janji Tuhan dimanapun kita berada, Ia akan selalu menepatinya. Tiada yang pernah terlambat bagi Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian Dia. Terima kasih Tuhan, sungguh
benar ya Tuhan, janji-Mu ya Tuhan tak pernah terlambat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami menyiapkan hati kita, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kita mulai ibadah online ini ya Bapa, oleh karena penyertaan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat satu lagu pujian, Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah seperti harapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah seperti harapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah seperti hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Haleluya, katakan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita siapkan kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat satu penyembahan. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Haleluya.
Kepadamu ya Tuhan, Engkau hanya yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Alkitab berkata, siapa yang mau mencintai hidup? Saya percaya hidup kita ini semua adalah anugerah Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara masih diberikan nafas hidup sampai hari ini, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mau menikmati kehidupan yang masih diberikan oleh Tuhan sampai hari ini, Alkitab berkata, siapa yang mau mencintai hidup? Mencintai hidup itu artinya menikmati kehidupan yang masih diberikan oleh Tuhan ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Alkitab berkata, barang siapa yang mau mencintai hidup dalam arti menikmati kebaikan, rahmat, anugerah Tuhan itu, menikmati berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka ia harus menjaga lidahnya. Saya percaya semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing ingin memiliki kehidupan yang baik, ingin memiliki hari-hari yang baik, ingin memiliki masa depan yang baik, dan ingin menikmati kehidupan ini selagi masih hidup di dalam dunia ini, baik itu pribadi maupun bersama keluarga, anak, istri, suami, dan seluruh keluarga besar yang ada, bahkan dengan teman-teman, semua ingin menikmati kehidupan ini dan melihat hari-hari yang kita jalani ke depan adalah hari-hari yang baik. Alkitab berkata kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan itu semua, Alkitab berkata kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi yang pertama kita mau lihat adalah menjaga lidah seperti firman Allah katakan. Mengapa lidah perlu dijaga? Mari kita buka yang pertama dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi Alkitab berkata bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan. Tetapi dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ini tidak boleh terjadi. Dari mulut Bapak Ibu Saudara sekalian tidak boleh keluar berkat dan kutuk. Alkitab berkata lidah kita harus dijaga. Itu sebabnya kalau saudara kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 3. Bagaimana ketika murid-murid Tuhan dipenuhkan kuasa Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, Alkitab berkata ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus di dalam ayat 3, Kisah Rasul 2 ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Rupanya saudara, mengapa Alkitab berkata kalau kita ingin melihat hidup kita dan hari-hari kita ini baik, yang pertama kita harus menjaga lidah. Kenapa lidah? Rupanya di dalam ketika murid-murid dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2 ayat 3 berkata, tanda mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api. Jadi rupanya mengapa lidah harus kita jaga, karena dari lidah inilah
kita menyatakan kebenaran, kita menyatakan kebesaran Tuhan. Itu sebabnya mulut ini harus dijaga. Lidah yang kecil ini dapat membuat sesuatu kesalahan yang amat besar. Itu sebabnya Alkitab berkata, menjaga lidah. Ya. Jadi lidah ini perlu dijaga. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, kita berkata kalau ada seseorang beribadah, bahkan menganggap dirinya beribadah. Bapak Ibu Saudara boleh beribadah kepada Tuhan, tapi kalau engkau tidak bertobat atas mulutmu, tapi kalau engkau tidak bertobat atas lidahmu, Alkitab berkata sia-sia ibadahmu. Jangan menjadi orang Kristen yang hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan, atau hari-hari ibadah lain datang kepada Tuhan, tapi di waktu yang sama, di hari yang lain, mulut ini digunakan untuk menjelek-jelekan orang, untuk memfitnah orang, untuk mendiskreditkan orang lain. Bahkan tidak sedikit yang menjelek-jelekan pekerjaan Tuhan, bahkan menjelek-jelekan hamba Tuhan. Hati-hati. Apalagi seorang hamba Tuhan, firman Allah berkata dia adalah orang yang diurapi Allah, dia adalah biji mata Tuhan. Itu sebabnya Daud ketika Saul berbuat salah, Daud berkata, sekali-kali aku tidak akan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Walaupun Saul dalam keadaan yang salah di mata Daud, biarlah itu menjadi urusan Tuhan, karena Tuhanlah yang telah mengangkat dan menetapkan Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat Tuhan pun demikian. Ya. Kalau seandainya ada yang menurut saudara sesuatu yang salah, baik itu di dalam komunitas kita, bahkan di dalam pelayanan kita, jangan kita gunakan lidah kita untuk menjelek-jelekan, untuk mengkritik, untuk apalagi pekerjaan Tuhan dan hamba Tuhan. Jangan, itu semua adalah hal-hal yang telah diurapi oleh Allah. Tapi jaga lidahmu. Ya. Kalau ada orang lain yang sepertinya kurang di hadapan saudara, saudara bisa berdoa buat orang itu, saudara bisa meneguhkan dia dengan firman Allah, saudara bisa memberi dia semangat dan motivasi, bukan justru menjelek-jelekan. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata kalau kita mau lihat hidup kita baik, masa depan kita baik, hari-hari kita baik, menjaga lidah kita. Jadi yang pertama kita harus menjaga lidah. Kenapa? Karena lidah menentukan berkat dan kutuk. Dari mulut saudara, saudara menentukan berkat dan kutuk. Nah, yang kedua, mengapa lidah harus dijaga? Allah memperlakukan kita sesuai yang kita katakan di hadapan Tuhan. Kita baca Bilangan 14 ayat 27 sampai 28. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, dengar. Saudara dengar, perhatikan. Saudara perhatikan bahwa firman Allah berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi Allah memperlakukan kita sesuai dengan yang kita katakan. Sekali lagi saya ulangi ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, seperti yang saudara katakan di hadapan Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi saudara, Allah memperlakukan kita sesuai dengan yang kita katakan di hadapan Tuhan. Kalau kita memperkatakan berkat, kita akan menerima itu berkat. Tapi kalau kita bersungut-sungut,
maka kita juga akan menerima itu. Karena apa yang kita katakan, itu yang Allah lakukan kepada kita. Karena perkataan kita itu seperti doa kepada Tuhan. Perkataan kita itu seperti sesuatu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi jangan sembarang berkata-kata. Jadi jangan sembarang untuk mengungkapkan sesuatu. Ada orang-orang tua yang sering berkata kepada anaknya, dasar bodoh kamu, dasar tolol kamu. Akhirnya anaknya betul-betul menjadi anak yang bodoh. Akhirnya anaknya betul-betul menjadi anak yang tolol. Kenapa? Kuasa perkataan. Jangan. Tapi sampaikanlah perkataan itu perkataan yang baik. Biarlah anakku engkau menjadi anak yang diberkati Tuhan. Anak yang berguna bagi orang tua, bangsa dan negara. Terlebih kepada Tuhan dan pekerjaannya. Karena itu merupakan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa lidah kita perlu jaga? Yaitu perkataan kita menentukan kita dibenarkan atau dihukum. Kita baca kitab Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi mengapa lidah harus kita jaga? Yang ketiga, karena perkataan kita menentukan kita dibenarkan atau dihukum. Saudara, kalau lihat seseorang yang dihadapkan di pengadilan, ketika dia ditanya oleh majelis hakim, maka saya mau katakan orang itu harus berhati-hati menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh majelis hakim. Karena jawaban dari orang yang ada di depan sidang pengadilan itu menentukan apakah dia sebentar akan dihukum atau apakah dia sebentar akan bebas dari dakwaan. Itu sebabnya firman Allah sudah mengingatkan. Perkataan kita menentukan kita dibenarkan atau dihukum. Jadi saudara, mari kita harus menjaga setiap perkataan kita. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan kita yang baik, hari-hari yang baik, hidup yang diberkati Tuhan, yang pertama kita harus menjaga lidah kita. Dan mengapa kita harus menjaga lidah kita? Ada 3 hal. Karena perkataan kita menentukan berkat dan kutuk. Yang kedua, Allah memperlakukan kita sesuai dengan yang kita katakan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, perkataan kita menentukan kita dibenarkan atau dihukum. Nah yang kedua, apa yang kedua? Kalau kita mau melihat hari-hari kita baik, melihat masa depan kita baik, melihat hidup kita baik, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan yang baik. Melakukan yang baik. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi saudara, firman Allah berkata, kalau kita mau melihat hidup kita baik, kita melihat kesempatan hidup yang Tuhan berikan dan menikmati hari-hari berkat anugerah yang Tuhan berikan, kalau kita mau melihat itu semua, mari kita melakukan yang baik. Mencari perdamaian dan berusaha artinya berarti ada sesuatu yang kita upayakan. Perdamaian itu harus selalu diupayakan. Harus selalu diusahakan untuk berdamai. Mulai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan diri sendiri, baru berdamai dengan keluarga, baru berdamai dengan orang-orang lain. Ya. Dan itu harus diusahakan, harus diupayakan. Bukan pasif, kita harus mengupayakan. Kita harus menjauhi yang jahat. Ya. Gunakan lidah kita bukan untuk membicarakan kekurangan orang lain. Gunakan lidah kita bukan untuk membicarakan kekurangan pekerjaan Tuhan, kekurangan pelayanan. Atau mungkin ada yang berkata, aduh aku ibadah hari ini, rasa-rasanya
Tidak enak. Kenapa? Karena WL-nya, musiknya, singersnya, rasa-rasanya kurang pada hari ini. Saya mau katakan, bukan WL, pemain musik dan singersnya yang kurang, tapi hatimu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hati saudara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau tidak mempersiapkan hatimu dengan sungguh ketika engkau mau datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya lakukan yang baik. Persiapkan hatimu ketika engkau mau beribadah. Walaupun kita dalam bentuk online seperti ini, Roh Allah tidak bisa dibatasi oleh situasi dan keadaan. Roh Allah bekerja sama sebagaimana seperti ibadah tatap muka ataupun ibadah online. Allah bekerja sama karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh bentuk daripada ruang, daripada bentuk, metode dan lain sebagainya, karena Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa. Itu sebabnya lakukanlah yang baik. Yang kedua kita lihat dalam Yakobus 4 ayat 17. Yang berkata demikian, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak ibu saudara tahu harus berbuat baik. Baik itu kepada dirimu, kepada keluargamu, kepada pimpinanmu, kepada gembalamu, kepada gerejamu. Dan kalau Anda tahu bahwa Anda harus berbuat baik tapi Anda tidak lakukan, maka Alkitab berkata, kita berdosa. Itu sebabnya, mari, lakukanlah yang baik. Kalau saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang baik. Kalau saudara sebagai majelis, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja di tempat ini, jadilah majelis, pelayan dan aktivis yang baik. Kalau saudara sebagai WL pemusik singers, jadilah WL pemusik dan singers yang baik di gereja ini. Dan kalau saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan yang berjemaat dan bergereja, di tempat ini saya mau katakan, mari jadilah jemaat Tuhan dan umat Tuhan yang melakukan hal yang baik. Kalau ada hal yang belum saudara lakukan yang baik, mari ambil waktu dan kesempatan pagi hari ini, bertobat, dan mulai lakukan segala sesuatu dengan baik. Supaya engkau melihat hari-hari hidupmu, engkau melihat masa depanmu adalah masa depan hari-hari yang baik yang Tuhan berkati. Jadi tadi yang pertama untuk kita menikmati hidup ini daripada Tuhan, menikmati berkat, menikmati hari-hari yang baik, yang pertama kita harus menjaga lidah kita. Yang kedua kita harus melakukan yang baik. Dan yang terakhir kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Orang-orang yang berbuat jahat. Jadi saudara lihat, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang bisa berbuat baik, tetapi Alkitab berkata berbuat baik, melakukan hal yang baik saja tidak cukup. Karena orang yang baik belum tentu melakukan hal yang benar. Orang yang baik belum tentu benar. Tapi orang yang benar sudah pasti dia baik. Orang yang benar sudah pasti dia melakukan hal yang baik. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Nah, kalau saudara masuk dalam kategori dan kelompok orang-orang benarnya Tuhan, maka Alkitab berkata ketika engkau memohon kepada Tuhan, ketika saudara berdoa di dalam permohonanmu kepada Tuhan, Alkitab berkata dan telinga Tuhan mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Permohonan doa dari orang-orang benar yang minta tolong. Itu sebabnya ada ayat firman Allah yang berkata, doa orang yang benar besar khasiatnya. Bukan doa yang benar, tapi doa orang yang benar. Bukan doa yang benar, sekali lagi.
Saudara bisa membuat catatan untuk berdoa dengan kata-kata yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang bagus yang saudara susun untuk berdoa kepada Tuhan itu. Silakan saja. Tapi itu belum tentu benar di pemandangan mata Tuhan. Apabila hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan. Karena yang Allah minta bukan doa yang benar, tapi yang doa yang keluar dari tanah hati yang paling dalam. Doa yang keluar dari pengakuan yang tulus dari seseorang. Doa yang keluar dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yaitu doa dari orang yang benar. Jadi orang yang benar, doa dari orang yang benar artinya doa yang keluar dari kehidupan orang yang benar. Orang yang benar artinya bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang benar adalah orang yang menyadari setiap kekurangannya. Orang yang benar adalah orang yang menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Kristus. Orang yang benar adalah orang yang menyadari bahwa apa artinya hidup ini tanpa Tuhan. Orang yang benar artinya adalah orang yang menyadari bahwa hari-hari ini harus dijalani bersama Tuhan. Dan tidak dapat dilakukan tanpa Tuhan. Dan orang yang benar adalah orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan bahkan tahun lepas tahun. Jadi doa orang yang benar besar khasiatnya. Kalau saudara jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat dari orang-orang yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, maka doa yang keluar dari orang yang benar itu besar khasiatnya. Karena Allah berkata, doa orang yang benar, teriak mereka didengar oleh Tuhan. Permohonan mereka didengar oleh Tuhan. Saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini setiap hari. Tapi lewat firman Allah pada pagi hari saya mau katakan, mari menjadi jemaat dan umat Tuhan yang benar. Mari menjadi jemaat dan umat Tuhan menjalani hidup yang benar. Kalau saudara sebagai seorang pengusaha, jadilah seorang pengusaha yang hidup takut akan Tuhan. Jadilah seorang wira swastawan yang hidup takut akan Tuhan. Lakukan kebenaran firman Allah. Biar usahamu itu usaha yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara berusaha dan saudara mendapatkan laba, saudara mendapatkan profit, maka laba dan profit itu juga harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena berkat itu datangnya daripada Tuhan. Dan jangan lupa juga, kalau saudara mendapatkan keuntungan dari hasil usahamu, sisihkan 10%. Karena itu adalah milik Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Kembalikan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Bawa itu. Kalau saudara sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maka kewajiban saudara adalah untuk mengembalikan milik Tuhan. Persepuluhan kepada gereja yang ada di tempat ini, di mana saudara berjemaat dan beribadah di tempat ini. Itulah kehidupan dan pola orang yang benar. Jangan saudara diberkati Tuhan, saudara diberi keuntungan di dalam usaha, saudara diberi laba di dalam usahamu, tapi saudara tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Alkitab berkata dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, dikatakan orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan disebut rampok. Dan bagaimana mungkin Allah mau memberkati seorang rampok? Mana mungkin Allah mau memberkati seorang yang mencuri, tapi pura-pura datang beribadah kepada Tuhan. Mari, kalau ada yang belum melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mulai pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara lakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidupmu diberkati, supaya engkau melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu. Anak cucumu diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaan usaha mata pencarian toko saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi ada 3 hal yang saya mau katakan saudara. Ya, kalau kita mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, kita mau melihat anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tadi yang pertama saya katakan kita harus menjaga lidah kita. Yang kedua adalah perkataan kita menentukan, ya, perkataan kita menentukan, dan kita harus melakukan yang baik. Yang ketiga, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, mulai dari keluarga kita, kita hidup benar.
Kalau saudara seorang kepala keluarga, mari bawa keluargamu untuk hidup takut akan Tuhan. Bawa anak istrimu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara sebagai ibu rumah tangga, mari engkau menopang suamimu. Engkau menjadi penolong, kata firman Allah. Menjadi penolong dalam kehidupan yang benar. Di tengah-tengah keluarga, maka kita akan melihat keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam kesempatan pagi hari ini, saya tidak tahu persoalan pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi di rumah. Tapi satu hal renungan firman Allah pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan. Apakah kita sudah menjaga lidah kita? Apakah kita sudah melakukan yang baik di dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan ini? Dan yang ketiga, apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Maka siang hari ini, pagi siang hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, introspeksi diri. Coba renungkan, pikirkan, apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjaga lidahmu di dalam memperkatakan sesuatu? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah melakukan hal yang baik di dalam hidupmu? Apakah Bapak Ibu Saudara melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan? Baik engkau sebagai jemaat, baik engkau sebagai aktivis, baik engkau sebagai pelayan, bahkan siapapun termasuk kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus menjaga lidah kita. Kita harus melakukan yang baik. Dan kita juga harus hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya semua yang kita lakukan ini, kita menggenapi perkataan yang dikatakan firman Allah. Sehingga kita melihat hidup kita hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup anugerah Tuhan ini. Betul-betul kita mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Hari-hari yang baik. Artinya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Allah senantiasa mengiringi kehidupan kita. Walaupun mungkin ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan, tapi tetap kita terus berjalan kuat bersama Tuhan, dan kita akan menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang, karena hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, engkau bisa menjadi berkat, engkau bisa menyatakan kebesaran Allah, engkau bisa memberikan kepada orang lain bahwa hidupmu dipimpin dan dituntun oleh Kristus. Pada siang hari ini, mari lewat kebenaran firman Allah, kita diingatkan untuk kita dapat senantiasa memperbaiki kehidupan kita. Kalau masih ada yang belum melakukan hal ini, mari inilah kesempatannya. Karena hidup itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dia tidak bisa diulang. Dia tidak bisa kita putar seperti waktu yang diputar kembali ke masa lalu. Tapi hari ini, mulailah kita melakukan apa yang firman Allah minta kepada kita. Dan saya percaya, ketika saudara melakukan kebenaran firman Allah, maka firman Allah pun, janji firman Allah akan berlaku di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, demikianlah kiranya firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Dan sebentar kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan kita percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu pada pagi dan siang hari ini. Di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami. Apabila kami mau melihat hidup kami yang diberkati, hidup kami yang berbahagia, hidup kesempatan yang Tuhan berikan kami nikmati dengan luar biasa. Dan kami melihat hari-hari kami berjalan dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Maka firman-Mu berkata agar kami menjaga lidah kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang memampukan segenap kami semua, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami dapat menjaga lidah kami. Sehingga lewat lidah kami ini Tuhan, kami boleh menyatakan perbuatan Tuhan. Dan bukan sesuatu hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi lewat mulut kami memuji dan menyembah Engkau. Lewat mulut kami menyembah Allah yang besar.
menyatakan kebesaran Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan itu semua. Dan juga Tuhan, mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Sehingga senantiasa roh kami yang ada di dalam Engkau memimpin kami daripada kedagingan kami. Sehingga kami mampu melakukan hal-hal yang baik di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, warung, toko, dagang kami mampu untuk melakukan hal yang baik yang dapat mencerminkan kehidupan Kristus dan kasih Yesus yang ada di dalam hidup kami. Dan yang ketiga, mampukan kami Tuhan untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Dimulai dengan pengakuan-pengakuan yang salah yang sudah kami perbuat. Kami mau datang memohon ampun kepada Tuhan kalau ada hal-hal yang sudah kami perbuat yang salah dan keliru di hadapan Tuhan. Dan mulai pagi siang hari ini Tuhan, Roh Kudus memampukan kami semua umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Para aktivis, pelayan, bahkan semua hamba-hamba-Mu untuk melakukan kebenaran firman-Mu, di mana kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau lakukan setiap kebenaran firman Allah. Untuk kami siap menerima janji Allah, di mana hidup kami akan menjadi hidup yang diberkati. Hari-hari kami akan menjadi hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh senantiasa menikmati kebaikan, rahmat, anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati hamba Tuhan Gembala Sidang yang ada di tempat ini beserta seluruh keluarga Tuhan. Berkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semakin hari semakin menyatakan Tuhan. Semakin hari semakin menyatakan kebesaran Tuhan. Dan semakin hari kami akan melihat ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh para aktivis pelayan yang sudah menopang pelayanan di tempat ini. Dan Engkau memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir dan mengikuti siaran ibadah online pada pagi siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak di dalam sorga, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat kemuliaan, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.